Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniadi. Nama saya Yusri Padlugo. Nama saya Tiro Malik Alhamid. Di dalam PPT ini yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua hasil observasi, dan yang ketiga penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Penentuan sebuah jaringan lokal atau LAN sangat ditentukan oleh pemasangan dan setting perangkat yang sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Local area network berdasarkan klasifikasinya dibagi atas berdasarkan skala. Local area network atau LAN, suatu jaringan yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak yang terbatas. Metropolitan area network atau MAN, prinsip sama dengan LAN, hanya saja jaraknya lebih luas, yaitu 10-50 km. Dan yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN, jaraknya antar kota, negara, dan benua. Ini sama dengan internet. Topologi dasar pada jaringan lokal adalah topologi bus bintang, topologi cincin, topologi mesh, topologi linier, topologi pohon. Berdasarkan geografis, jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan lokal telepon, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia, contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti satelit Indo, Telkomsel, dan masih banyak lagi. Media transmisi yang membangun sebuah jaringan. Lalu, jaringan berkabel atau wire network. Pada jaringan ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Lalu, jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini, tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal antar komputer jaringan. Observasi kali ini kami lakukan untuk mengimplementasikan pelajaran yang telah dipelajari oleh kami di kelas dan terjun ke lapangan untuk menganalisa dan memperbaiki jaringan yang bermasalah. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan studi lapangan atau observasi jaringan ini adalah supaya mahasiswa dapat melakukan analisis terhadap sebuah jaringan, menganalisa bentuk topologi dalam sebuah jaringan, melakukan penelitian spesifikasi jaringan, melakukan perbaikan terhadap jaringan jika ada yang mengalami kerusakan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun proses pelaksanaan studi lapangan atau observasi jaringan ini dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat, tanggal 30 sampai 1 Juli tahun 2022, waktu Kamis pukul 9 sampai dengan 12 siang, lalu Jumat pukul 13 sampai 14.30. Tepat yaitu di lab komputer SMK Negeri 1 Cirebon. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada hasil observasi. Yang pertama, langkah kerja, proses persiapan, siapkan alat untuk mencatat seperti alat tulis ataupun laptop. Langkah kerjanya yang pertama, lakukan wawancara singkat mengenai spesifikasi dan kondisi jaringan kepada guru pembimbing di lapangan tersebut. Lakukan pengamatan dan pengidentifikasian mengenai topologi jaringan tersebut. Lakukan pengamatan terhadap spesifikasi dan keadaan dari setiap depis-depis yang ada pada jaringan tersebut. Gambarkan bentuk sketsa topologi dari jaringan tersebut. Lakukan proses pengecekan kembali pada jaringan tersebut. Apabila terdapat kembali masalah, lakukanlah proses troubleshooting untuk masalah tersebut dan catatlah setiap tahapan proses penganalisaan dan perbaikan jaringan tersebut. Adapun peralatan yang disediakan ada alat tulis, kamera handphone, dan sebuah laptop Lenovo. Untuk spesifikasi jaringan existing, setelah melakukan analisa, identifikasi, serta wawancara singkat terhadap pembimbing di sekolah yang dituju,
tentang jaringan yang terpasang di lab komputer SMK 1 Negeri 1 Cirebon, kami mendapat informasi sebagai berikut. Yang pertama, jaringan komunikasi lokal atau LAN yang tersedia memakai subnetting secara full CIDR dengan tipe IP kelas C. Yang kedua, ada topologi yang digunakan adalah topologi tree. Dan yang ketiga, terdapat 27 komputer yang ada pada jaringan ini dengan rincian spesifikasi sebagai berikut. Dengan operasi sistem Microsoft Windows 10, prosesornya Intel Core i3 7100 3.90 GHz dan memorinya 4 GB. 4. Terdapat sebuah switch merek D-Link Dash 1024D 24 port 10/100 fast Ethernet. Yang kelima, terdapat sebuah router merek CISO 202801. Yang keenam, internet service provider menggunakan Biznet Home. Dan yang ketujuh, terdapat sebuah komputer yang digunakan sebagai backup server. ISP singkatan dari Internet Service Provider atau bisa disebut dengan Internet Access Provider. ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai lokasi. SMK 1 Negeri Cirebon ini sendiri menggunakan provider internet atau penyedia internet Biznet Home. Gambaran topologi pada lab SMK Negeri 1 Cirebon. Hardware adalah semua jenis komputer yang ada pada komputer laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses dan output. Gambar software di PC komputer SMK Negeri 1 Cirebon. Kemudian keamanan. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Namun untuk login di PC Silent SMK Negeri 1 Cirebon ini, ruangan 5 lab itu sendiri tidak ada pengamanan, namun tetap ada backup dari komputer server. Backup adalah proses duplikasi atau menyalin data atau file dari satu perangkat atau media penyimpan ke media sekunder seperti flash disk, hard disk eksternal, sistem cloud, atau media lainnya, yang dilakukan secara offline maupun online. Di ruangan lab komputer ini ada satu komputer yang server yang dikelola admin untuk menampung sebagai bentuk backup dari semua PC klien SMK Negeri 1 Cirebon. Untuk kelebihan dan kekurangannya, suhu ruangan selalu terjaga atau stabil sehingga kondisi PC terjaga. Spesifikasi device komputer sangat baik sehingga mendukung konektivitas jaringan. Terdapat UPS, Uninterruptible Power System, untuk setiap PC, sehingga keadaan listrik untuk setiap PC selalu stabil. Terdapat conduit yang sangat baik pemasangannya dan rapih, sehingga mengurangi terjadinya gangguan transmisi data atau noise pada jaringan tersebut. Kemudian kekurangannya, banyak PC yang memiliki perbedaan IP address dan subnet mask, sehingga PC-PC tersebut tidak satu network. Beberapa PC tidak dapat terkoneksi ke internet dikarenakan perbedaan alokasi alamat IP address dan kekurangan perawatan setiap PC, sehingga beberapa PC mengalami kerusakan pada bagian kabel VGA, hard disk, dan operating system. Untuk solusinya, yang pertama, melakukan perawatan rutin pada setiap PC untuk menjaga kondisi setiap PC. Yang kedua, melakukan penggantian kabel VGA dan hard disk untuk beberapa PC, dan melakukan penginstalan operating system ulang untuk beberapa PC. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiro. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan uraian tentang bahasan observasi jaringan komputer di SMK 1 Cirebon, dapat disimpulkan bahwa jaringan di ruangan 5 lab komputer SMK 1 Cirebon tersebut menggunakan topologi tree dengan jumlah PC klien sebanyak 27 unit. B. Spesifikasi per PC sebagai berikut. Operating System Microsoft Windows 10, prosesor Intel Core i3-7100 3.90 GHz, memori 4 GB, software PC Visual Studio Code, Office 2016, Corel Draw X6,
Cisco Packet Tracer, Exam Browser, Google Chrome, DevC++, dan sebagainya. C. ISP atau Internet Service Provider di SMK 1 Cirebon menggunakan provider Bisnet Home. Saran. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Namun untuk login di PC klien SMK 1 Cirebon ruangan 5 lab itu sendiri, tidak ada pengamanan namun tetap ada backup dari komputer server. Untuk itu, kami sebagai tim praktikum menyarankan kepada admin yang memegang penuh wewenang maintenance agar ruangan lab tersebut bisa menambahkan fitur login untuk user dengan setiap password yang berbeda di setiap akun siswanya. Terima kasih dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kertas dan kita akan dibahas di pertemuan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.